Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Wulandari dengan NPM 11191900017 dari Prodi PGSD 2019 kelas A Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan tujuan inovasi. Jadi, di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian inovasi menurut ahli. Yang kedua, pengertian inovasi dan inovatif. Yang ketiga, ciri-ciri inovasi. Dan yang keempat, tujuan inovasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian inovasi menurut ahli. Pengertian inovasi menurut ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pengertian inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan, penerapan praktis nilai dan ilmu pengetahuan yang baru ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya. Yang kedua, menurut Kuniyoshi Urabe, inovasi merupakan kegiatan yang tidak bisa dihasilkan dengan satu kali pukul, melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif, dimulai dari penemuan gagasan hingga implementasinya di pasar. Jadi, sebuah inovasi biasanya berisi tentang terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh inovator atau orang yang membuat inovasi. Yang selanjutnya adalah pengertian inovasi dan inovatif. Pengertian inovasi dan inovatif adalah inovatif dan inovasi dua hal yang selalu dikaitkan bersama-sama. Jadi, untuk pengertian inovatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah mengenalkan sesuatu yang baru. Sedangkan inovasi menurut KBBI adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau pembaharuan. Pengertian inovasi lainnya adalah usaha yang dilakukan dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang ciri-ciri inovasi. Ciri-ciri inovasi ada 4. Yang pertama, memiliki ciri khas. Yang kedua, merupakan ide baru. Yang ketiga, dilakukan secara terencana. Dan yang keempat, memiliki tujuan. Ciri yang pertama yaitu memiliki ciri khas. Jadi, sesuatu dapat dikategorikan sebagai inovasi apabila memiliki ciri khas. Yang kedua, merupakan ide baru. Suatu ide yang belum pernah dipublikasikan oleh orang lain sebelumnya. Yang ketiga, yaitu dilakukan secara terencana. Sesuatu dapat dikategorikan sebagai inovasi apabila dilakukan dengan sengaja dan terencana dalam proses pengembangannya. Yang keempat, yaitu memiliki tujuan. Jadi, inovasi yang sudah dieksekusi secara sengaja dan terencana harus sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan inovasi. Tujuan inovasi sendiri ada 6. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, menciptakan pasar baru. Yang keempat, memperluas jangkauan produk. Yang kelima, mengganti produk atau layanan. Yang keenam, mengurangi konsumsi energi. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kualitas. Secara umum, tujuan inovasi di berbagai bidang adalah untuk meningkatkan kualitas dan juga nilai sesuatu hal yang sudah ada, baik itu dari produk ataupun layanan. Jadi, inovasi ini diharapkan produk-produknya dapat memiliki keunggulan dan manfaat yang lebih bernilai dari sebelumnya. Tujuan yang kedua yaitu mengurangi biaya. Selain dapat meningkatkan kualitas, inovasi juga dapat membantu mengurangi biaya, khususnya biaya tenaga kerja. Sebagai contoh, sekarang ini banyak diciptakan mesin atau peralatan yang dapat menggantikan tenaga manusia dalam proses produksi. Dengan adanya mesin dan peralatan tersebut, maka biaya tenaga kerja untuk produksi akan semakin berkurang. Selain itu, penggunaan mesin dan peralatan tersebut, barang atau jasa akan menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi. Tujuan yang ketiga yaitu menciptakan pasar baru. Dengan adanya inovasi ini, produk yang lebih bernilai tinggi sebagai hasil dari inovasi, maka akan menciptakan pasar-pasar baru di masyarakat.
Yang keempat yaitu memperluas jangkauan produk. Salah satu contohnya dapat kita lihat dari bisnis e-commerce saat ini. Para pengusaha memperluas jangkauan produk mereka dengan memanfaatkan internet karena dapat diakses lebih banyak calon konsumen potensialnya. Yang kelima yaitu mengganti produk atau layanan. Inovasi juga bertujuan untuk mengganti produk atau layanan yang dianggap kurang efektif ataupun efisien. Salah satunya dapat kita lihat inovasi yang terjadi pada mesin sepeda motor yang kini semakin hemat bensin. Tujuan inovasi yang terakhir yaitu mengurangi konsumsi energi. Manusia selalu ingin menghemat energi, maka banyak sekali inovasi yang dilakukan manusia. Salah satunya adanya sumber energi terbarukan yang memanfaatkan alam. Misalnya tenaga surya, angin, dan air sebagai sumber energi listrik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.